Oke, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama memohon pertolongan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada jam 7 malam ini kami hendak mengadakan acara webinar yang dibawakan oleh Dr. Anas dalam acara Leadership Demokratik. Biarlah Tuhan memakai beliau sehingga memberkati kami yang mendengarnya, dan Tuhan memberkati semua yang ada yang dalam perjalanan acara webinar ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat malam. Acara leadership pada malam hari ini akan dibawakan oleh Dr. Hanas dengan tema atau topik Democratic Leadership, kepemimpinan yang demokrasi. Waktu dan tempat Dr. Hanas telah dipersilakan. Silakan Bapak Dr. Hanas. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam webinar dengan topik utama adalah Leadership A to Z, The Purpose Driven Leadership. Secara khusus pada malam ini terkait dengan kepemimpinan demokratis atau Democratic Leadership. Kita bersyukur dalam kesempatan ini, terima kasih kembali disampaikan kepada Reverend Dr. Gunadi Gunawan yang memfasilitasi akan acara webinar ini bersama dengan tim. Shalom kepemimpinan buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama dalam kesempatan ini akan memikirkan tentang kepemimpinan demokratik yang dimulai dengan pengertian kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah upaya bersama-sama baik pemimpin maupun pekerja atau bawahan mewujudkan persamaan hak dan kewajiban guna mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan. Nah, kepemimpinan berdasarkan demokrasi dalam pelaksanaannya disebut juga dengan istilah lain adalah pemimpin partisipasi atau participative leadership. Nah, kepemimpinan partisipasi ini merupakan satu cara yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Hadari Nawawi menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Filsafat demokratis yang mendasari tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama. Kepemimpinan demokratis membangun hubungan di antara sesama anggota, di mana setiap orang diakui memiliki hak dan mendapatkan penghargaan mulia. Nah, itu sebabnya pengimplementasian nilai-nilai demokratis di dalam kepemimpinan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang luas pada anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sesuai dengan posisi dan wewenang masing-masing. Kepemimpinan demokratis pada dasarnya mengartikan kewenangan sebagai konsep yang lebih luas dari kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat diartikan sebagai bagian dari kewenangan. Gaya kepemimpinan demokratis memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana perilaku kepemimpinan demokratis itu sesungguhnya. Nah, perilaku kepemimpinan demokratis itu terdiri dari beberapa hal. Pertama, kepemimpinan birokrat, kemudian kepemimpinan pembangun atau pengembang organisasi, kepemimpinan eksekutif, kepemimpinan organisatoris dan administrator, yang terakhir adalah kepemimpinan legitimasi atau resmi gitu ya, atau berdasarkan pengangkatan. Nah, pemimpin demokratis adalah pemimpin yang mengedepankan birokrasi, berpikir maju, bertindak sesuai aturan yang benar, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan organisasi. Nah, kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting
Setiap orang wajib dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, perhatian, dan pendapat yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Nah, setiap orang harus berpartisipasi aktif untuk semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan setiap orang disesuaikan dengan posisinya. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Budaya kerja kepemimpinan demokratis sebagian besar atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting itu berasal dari dan disesuaikan dengan tuntunan atau tuntutan ya, situasi kelompok, di mana pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok mengambil bagian secara aktif dalam perumusan kebijakan umum, keputusan penting dan program lembaga kerja itu sendiri. Nah, kita perhatikan ciri-ciri dari ciri-ciri umum dari gaya kepemimpinan demokratis. Setiap organisasi memiliki pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan masing-masing sesuai karakter dan juga situasi yang mereka hadapi ya. Dalam berorganisasi rata-rata gaya kepemimpinan demokratis sangat diharapkan bagi para anggotanya. Nah, seperti apa pada umumnya ciri-ciri kepemimpinan demokratis itu? Yang pertama adalah kekuasaan pimpinan tidak mutlak. Pemimpin tidak memiliki wewenang yang mutlak di mana setiap keputusan dan kebijakan organisasi dilakukan melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian, setiap pendapat dari bawahan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengambilan keputusan. Bawahan memiliki hak ya, untuk membuat keputusan walaupun tetap ada batasan yang harus ditaati sesuai dengan aturan atau perundangan yang berlaku. Nah, kesepakatan bersama dapat tertuang dalam sebuah aturan tertulis yang berisi tentang wewenang dari atasan dan juga sejauh mana keterlibatan dari para bawahan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik, itu merupakan hal yang sangat diutamakan ya. Dalam kepemimpinan demokratis, komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam gaya kepemimpinan ini diutamakan harus berlangsung dengan baik. Bawahan tidak perlu segan dalam memberikan saran, kritik, atau masukan kepada atasan. Tentu dengan tata cara atau prosedur yang benar berdasarkan fakta, sehingga pemimpin pun mendengar saran dan pendapat dari bawahannya ya. Nah, ciri yang ketiga dari kepemimpinan demokratis secara umum adalah adanya penerapan pengawasan di kedua belah pihak yang baik ya. Pengawasan tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan, tetapi juga sebaliknya ya. Top down, kemudian bottom up. Ada pengawasan yang bertugas untuk memastikan bahwa pemimpin melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan aturan dan wewenang yang tertuang dalam peraturan atau perundangan tertulis. Nah, yang keempat adalah pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab yang sama atau bersama-sama begitu ya. Berat sama dipikul, istilahnya ringan sama dijinjing lah ya. Ini merupakan peribahasa yang menjadi sebuah nilai moral yang dianut dalam gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin dan bawahan menanggung tanggung jawab secara bersama-sama, tidak berat sebelah ya. Dalam hal ini setiap keberhasilan atau kegagalan sama-sama dipikul bersama-sama, baik itu pemimpin maupun juga bawahannya. Jadi gagal bersama, sukses bersama ya. Namun selalu diupayakan adalah sukses bersama. Nah, ciri umum yang kelima adalah adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan ya. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, setiap bawahan memikul andil atau memiliki andil yang sama dan keleluasan untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat ya, dan aspirasi terhadap organisasi. Aturan dan tata cara prosedur tercantum secara tertulis untuk membuat alur memberikan masukan tetap secara tertib dan kondusif ya. Tujuan dari gaya kepemimpinan demokratis ini adalah untuk mengantisipasi kepemimpinan, mengantisipasi kepentingan yang tidak baik ya, dan mengaspirasi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak suara yang sama untuk mendengar dan diperhatikan. Nah, gaya kepemimpinan demokratis itu merupakan gaya kepemimpinan yang paling banyak diminati ya.
Dan karena itu ada kelebihan tentunya ya, dan juga ada kekurangan. Nah, itu sebabnya kita perlu memperhatikan akan hal tersebut. Kita mulai dengan kelebihan daripada gaya kepemimpinan demokratis. Pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan itu harmonis, ya, tidak kaku. Kemudian keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan sarannya. Yang kelima, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya, untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mudah tercipta kubu oposisi, artinya kubu yang berseberangan ya. Kenapa? Karena pemimpin dan bawahan itu sejalan ya. Baik, kita lihat ciri kepemimpinan ataupun kekurangan daripada gaya kepemimpinan demokratis ini. Kekurangannya itu proses pengambilan keputusan akan bergantung lama karena diambil secara musyawarah dan mufakat. Nah, pencapaian sepakat melalui mufakat terkadang menjadi sulit karena pendapat setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, konflik akan terjadi bila keputusan yang diambil tidak sesuai. Terlebih bila masing-masing anggota itu memiliki ego yang tinggi. Ya, sangat berat sekali. Nah, baik, kita akan melihat di dalam Alkitab sesuai dengan permintaan yang disampaikan dalam webinar ini hendak mengangkat sosok perempuan. Dan dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kepemimpinan demokratis Esther dalam Esther pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan teks ini. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah disampaikan, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat yang ke-8, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam atau dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja,
hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan dibuatnyalah tempat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Itu teks kita ya. Nah, baik juga menurut saya kalau kita memperhatikan permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi Ester pada waktu itu, yaitu keputusan pembantaian bagi semua orang Yahudi sebagaimana yang dijelaskan dalam Ester 3 ayat 7-13 saya bacakannya. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamidata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak ini terserah padamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala diperintahkan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada setiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu dituliskan atas nama Raja Ahasiweros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Perhatikan ayat kuncinya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, itu background-nya kira-kira. Bagaimana kepemimpinan demokratis Ester dalam Ester 4 ayat 1 sampai dengan 17 ini? Yang pertama, memberikan bantuan yang demokratis. Ayat 1 sampai dengan 4 itu jelas sekali ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan rata tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sampai lapik tidurnya. Ketika Danaing dan Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu perhatikan kata kuncinya, dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Nah, istilah dikirimkannya ini merupakan terjemahan dari Alkitab Ibrani Perjanjian Lama dalam Ester 4 ayat 4 dengan kata watislah, merupakan gabungan dua kata we dan salah. Secara gramatikal dapat diterjemahkan dan ia atau Ester telah mengirimkan. Nah, pada ayat 4 menjelaskan dan dikirimkannya lah pakaian supaya Mordekai menggunakannya. Jadi istilah watislah
yang artinya ia Esther telah mengirimkan ini merupakan tindakan aktif dan dinamis yang dilakukan Esther untuk Mordekai. Nah, hal tersebut menunjukkan empati Esther terhadap Mordekai dan bangsanya, merupakan ciri daripada kepemimpinan demokratis. Pernyataan yang terdapat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 menjelaskan bahwa Mordekai melakukan perkabungan dikarenakan identitasnya sebagai orang Yahudi mulai diketahui. Nah, hal ini menjadi pendorong Mordekai dan orang-orang Yahudi melakukan perkabungan di tengah kota dan sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Dikarenakan perkabungan merupakan perkabungan nasionalnya. Nah, setiap orang terkecuali wanita-wanita dipondokkan dalam harem. Ya. Esther mengetahui kesedihan Mordekai. Itulah sebabnya Esther mengirimkan pakaian untuk Mordekai. Ini menunjukkan bahwa Esther memberi bantuan terhadap Mordekai secara demokratis. Mordekai menolak untuk mengenakan pakaian tersebut dan lebih cenderung untuk bertemu Esther. Kecenderungan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Esther lebih berkompetensi atau memungkinkan untuk menolong karena dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana Haman pada waktu itu jelas sekali ya, merencanakan membunuh Mordekai dan orang-orang Yahudi lainnya. Nah, yang kedua adalah membuat perencanaan yang matang, ayat 5 sampai dengan 9 ya, saya baca secara sekilas ya. Maka Esther memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayan dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk, kata kuncinya ini ya, mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi, sebagai harga pembinasaan orang Yahudi ya. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Ini menarik ya. Ada istilah mengetahui, itu kata kunci dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Dalam bahasa Ibrani, kalau kita perhatikan di Esther 4 ayat yang ke-5 itu adalah ladaat. Ini merupakan gabungan dua kata, le yang merupakan participle probation dan preposition ya betul, dan yada ya. Nah, istilah ladaat ini merupakan bentuk verb infinitive construct sehingga secara gramatikal diterjemahkan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat 5 menjelaskan bahwa Esther membuat perencanaan yang matang untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya Mordekai dan orang Yahudi lainnya berkabung begitu rupa. Ini merupakan ciri daripada kepemimpinan demokratis. Penggunaan istilah yada secara historis dalam konsep ancient Near East Timur Dekat kuno itu bermakna tahu benar-benar, sebagaimana dijelaskan dalam Daniel 2 ayat 8 ya. Nah, penggunaan istilah yada dalam Old Testament atau Perjanjian Lama ini dalam agama dibagi dalam dua bagian, pengetahuan Allah dan pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Nah, pada ayat 5 menjelaskan Esther membuat perencanaan untuk mengetahui mengapa Mordekai menolak menggunakan pakaian yang dikirim oleh Esther. Apa arti dan penyebab Mordekai melakukan penolakan tersebut? Rencana Esther untuk mengetahui alasan penolakan Mordekai menggunakan pakaian berhasil ya. Mordekai menjelaskan kepada Hatah bahwa dirinya menolak menggunakan pakaian yang diberikan Esther dikarenakan dirinya akan dibunuh. Demikian pula orang-orang Yahudi lainnya. Bahkan Haman akan memberikan perak bagi yang terlibat melakukan pembunuhan tersebut. Nah, fotokopi perintah rencana pembunuhan tersebut diserahkan kepada Hatah dan diteruskan kepada Esther. Mordekai menyampaikan pesan kepada Hatah dan Esther agar menghadap raja guna memohon kebaikan hati raja sehingga orang-orang Yahudi terlindungi atau tidak binasa artinya ya, ataupun menyampaikan permintaan tersebut kepada Esther. Yang ketiga itu berani mengambil keputusan yang tepat. Ayat 11 sampai dengan ayat 10 sampai dengan 11 saya baca ya. Akan tetapi Esther, keywordnya itu adalah menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai
dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Dan aku sendiri 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Itu kata Esther ya. Nah, istilah menyuruh yang terdapat di dalam teks tadi pada ayat yang ke-10 Bapak Ibu, itu menggunakan kata watesawehu. Merupakan gabungan dua kata we dan sapah ya, yang merupakan bentuk topiel, wow konsekutif imperfect, orang ketiga feminim singular suffix, tiga maskulin singular. Secara gramatikal itu dapat diterjemahkan iya. Esther dengan sungguh-sungguh telah menyuruh ia, yaitu Hatah. Nah, pada ayat 10 menjelaskan Esther menyuruh Hatah untuk memberitahukan kepada Mordekai bahwa semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tidak dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan dia katakan, aku sudah 30 hari loh tidak dipanggil menghadap raja, menunjukkan bahwa Esther berani mengambil resiko itu ya, merupakan ciri dari kepemimpinan demokratis. Nah, respon Esther terhadap permintaan Mordekai tersebut menyuruh Hatah untuk menyampaikan pesan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 11, menunjukkan bahwa Esther berani mengambil keputusan yang tepat ya. Esther sekalipun menjadi bagian dari istana, namun tidak menghadap Raja Ahasiweros itu dengan mudah ya. Susah juga. Dibutuhkan suatu keberanian untuk memutuskan menghadap raja. Nah, Esther setiap saat dapat menghadap raja. Maksud saya, Esther tidak setiap saat itu bisa menghadap raja. Nah, Raja Ahasiweros itu akan bisa ditemui bila terlebih dahulu ada persetujuan oleh dirinya sendiri yang akan memanggil setiap orang ya. Jadi keputusan yang tepat dan berani yang dilakukan Esther untuk menghadap raja dilakukan dengan cara yang unik. Bagaimana itu? Langsung menemuinya di depan pintu masuk balai ruang sekalipun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mestinya itu kalau mau menghadap raja itu ada pemberitahuan sebelumnya. Itu yang menunjukkan bahwa Esther berani mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang keempat adalah rela berkorban untuk mencapai satu tujuan. Ini ciri daripada kepemimpinan yang demokrasi. Esther 4 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakannya. Ketika sampailah para orang, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Istilah aku mati pada ayat yang ke-16 ini menarik sekali ya, menggunakan kata abadi, merupakan pekel perfect pertama person common singular ya, dari kata abad. Secara gramatikal diartikan aku Esther menjadi atau akan mati. Nah, ayat 16 berbunyi, aku Esther serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi demi keselamatan orang-orang Yahudi, Esther akan tetap menghadap raja, sekalipun mungkin akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa Esther rela berkorban, merupakan ciri kepemimpinan daripada demokratis ya. Nah, penggunaan istilah abad dalam konsep Timur Dekat kuno itu bermakna hilang dan rusak.
penggunaan istilah abad dalam konsep perjanjian lama bermakna mengarah pada sebuah pernyataan atau lokasi, mengarah pada sebuah aksi, dan sering dalam masa depan. Yang kedua itu rusak dan menjadi hilang. Yang ketiga, kerusakan dan penghancuran dapat mengarah pada hal-hal yang bervariasi. Yang keempat, penghakiman. Yang kelima, kejahatan yang bertentangan dengan kebaikan. Keenam, penghancuran. Ketujuh, pertunjukan. Kedelapan, sesuatu yang hilang dan dapat mengacu pada hampir segala sesuatu, baik binatang-binatang, pakaian, dan uang, ya. Nah, dorongan Mordekai agar Esther rela berkorban untuk menghadap Raja Ahasveros bukan hanya akan menolong orang-orang Yahudi dari kebinasaan, namun juga dapat menjadi peluang bagi Esther untuk menjadi ratu. Argumentasi Mordekai, Bapak Ibu, ya, dalam ayat 13-14 itu diresponi oleh Esther dengan cara menyuruh Hatah untuk menyampaikan pesan, ya, kepada Mordekai agar menyerukan kepada semua orang Yahudi di Susan berpuasa. Nah, motivasi melakukan puasa yang dijelaskan di atas bermakna berharap kepada pertolongan Tuhan, ya, bahwa akan terjadi kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu. Jadi setelah puasa dilakukan, maka Esther akan menghadap raja sekalipun mungkin akan dihukum mati. Menarik sekali. Bagi Esther, nyawa menjadi taruhannya demi untuk kepentingan menyelamatkan atau melindungi orang-orang Yahudi dari kebinasaan. Nah, kita perhatikan pada bagian selanjutnya itu bicara tentang korelasi kepemimpinan demokratis Esther menurut Esther 4 ayat 1-17 dalam kaitannya dengan eklesiologi atau gereja di masa kini, ya. Menjelaskan bahwa gereja harus tetap beriman kepada Tuhan meskipun menyembah Tuhan, berkomitmen menyembah Tuhan saja, bukan kepada manusia atau yang lainnya. Gereja harus bersatu dalam menghadapi tantangan keberimanan dan semakin berserah atau mengandalkan Tuhan. Salah satunya dibuktikan dengan apa? Berpuasa. Setiap umat Allah berupaya semaksimal mungkin memelihara kesatuan di dalam Kristus agar dapat menghadapi tantangan atau kesulitan apapun. Gereja tidak bisa bersifat egoistik, mementingkan diri sendiri. Gereja seharusnya rela berkorban untuk menolong kesulitan saudara seiman. Gereja harus terus menjadi saksinya dan meyakini dalam pergumulan apapun pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu indah pada waktunya. Sebagai eksekutif summary-nya adalah kepemimpinan demokratis adalah upaya bersama sama baik pemimpin maupun pekerja atau bawahan mewujudkan persamaan hak dan kewajiban guna mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ada 4 ciri, ya. Pertama, memberikan bantuan yang demokratis, membuat perencanaan yang matang, berani mengambil keputusan yang tepat, dan rela berkorban untuk mencapai tujuan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita, Pastor Peter, untuk memandu acara ini. Terima kasih. Silakan Pastor Peter. Shalom. Shalom. Shalom ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan ya Bapak Ibu tentang kisah Ratu Esther di Benteng Susan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ingin mengajukan pertanyaan atau penguatan di dalam materi ini. Ya, saya mau bertanya, Pak Andi. Oh ya, Shalom dari Philadelphia, apa kabar? Baik, Pak. Saya pendeta Gilang Lemong dari Amerika. Ya. Shalom Pak Gilang, senang bisa bertemu ya. Pak Ana, saya mau tanya, kalau di kekristenan kan biasanya nggak masalah kalau perempuan memimpin, karena walaupun ada denominasi yang tidak bisa, misalnya tempat saya Mennonite nggak boleh perempuan jadi pemimpin. Bahkan ketika saya sekolah S3 pun dibaptis, tapi baptisnya konservatif ortodoks, sekolah minggu aja nggak boleh perempuan jadi
urus kaum minggu, mesti laki-laki. Sedangkan kalau kita lihat di Islam juga hampir sama, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Menurut Pak Andi bagaimana itu? Jadi apakah memang lebih baik perempuan tidak usah jadi pemimpin? Karena ketika Presiden Trump dengan Hillary pun ternyata banyak kan masyarakat di Amerika lebih pilih Presiden Trump dibanding Hillary. Ya, terima kasih ya Reverend Caleb Lembong ya, sebagai pelayan Tuhan di Philadelphia sekaligus sebagai ketua sinode yang ada di sana ya. Ya, kalau kita melihat surat yang disampaikan ataupun eksposisi atau biblical foundation yang disampaikan itu selalu mengacu pada tulisan-tulisan Rasul Paulus ya, terkait dengan perempuan yang tidak boleh mengajar ataupun berkhotbah seperti itu ya. Nah, seiring dengan waktu bukan berarti melemahkan wibawa atau otoritas laki-laki dan mengangkat perempuan. Tapi kalau kita memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terjadi di masa kini, hampir dapat dikatakan mungkin ya kita ini sudah menjadi rahasia umum ya. Aliran Baptis, mungkin juga sebutlah Mennonite, dan beberapa aliran gereja lainnya masih memegang teguh wanita hanya berdiam diri. Apalagi kalau ada laki-laki pada waktu itu ya. Namun dalam perkembangannya sudah terlalu banyak gereja-gereja yang memberi peluang untuk wanita menjadi pendeta. Misalnya gereja yang paling tua di Sulawesi Utara, gereja Masih Injili Minahasa ya. Gereja yang paling tua kita sebut di Sumatera Utara, HKBP gitu ya. Ataupun gereja-gereja yang lainnya lah ya. Hampir dapat dikatakan justru kadangkala perempuan itu menjadi pemimpin di dalam gereja dan laki-laki justru ikut. Saya tidak mau menyebutkan nama, tapi di New Hampshire saya melihat bagaimana seorang wanita begitu efektif menjadi gembala sidang, memimpin khotbah, memimpin perjamuan kudus, memimpin baptisan, dan melakukan semua pekerjaan gerejawi yang menjadi tanggung jawab pastor. Nah, suaminya bersama-sama mendampingi, karena di Amerika itu yang terdaftar di government ataupun juga yang mendapatkan sebutlah izin arwan adalah istrinya, maka semua pelayanan pekerjaan itu dilakukan oleh ibu pendeta. Dan ini tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Ya, kembali lagi dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan tetap menghargai dan menghormati doktrin ataupun juga pengajaran yang disampaikan ataupun juga yang dipegang oleh gereja-gereja tertentu. Nah, hemat saya kepentingan tubuh Kristus ini harus tetap dijaga. Jadi semangat saya dalam leadership ini adalah semangat kesatuan tubuh Kristus ya. Artinya begini, jika kita setuju ataupun juga jika kita ada di gereja yang memang ciri khasnya adalah tidak memberikan peluang, sebutlah bahasa modernnya sekarang ya, tidak memberikan mimbar kepada wanita, nah sebaiknya kita harus menghargai, menghormati doktrin gereja atau ADRT denominasi tersebut. Namun jika kita mengharapkan, menginginkan untuk tetap wanita bisa menjadi pribadi yang berpeluang ataupun juga menempati mimbar, maka yang kita lakukan adalah satu, kita bergabung dengan sinode yang cocok dengan itu ya. Kalau tidak, buat sinode sendiri supaya bisa mengatur ADRT ataupun juga doktrin yang tidak melarang wanita untuk memiliki ataupun juga berada di mimbar untuk menjadi pengkhotbah ataupun pengajar. Nah, saya kira argumentasinya tetap ada ya. Dua-dua dibangun dari Alkitab tergantung perspektif kita. Nah, saya kira firman Tuhan itu tidak bermaksud kita merendahkan, karena saya meyakini firman Allah yang sekarang ini sudah cukup, dia tidak bersifat progresif lagi. Artinya akan ada pewahyuan yang baru. Namun kalau kita melihat struggle yang terjadi pada masa Paulus itu, wanita memang tidak menjadi berkat, dan wanita memang harus berdiam diri saja, itu jauh lebih baik ya. Maka di masa kini ada banyak wanita yang dapat dikatakan lebih efektif dan lebih berpotensi dibanding dengan wanita untuk case-case ataupun juga untuk kepentingan pelayan-pelayan tertentu. Dengan demikian porsi bagi wanita itu sendiri akan mendapat tepat, apalagi digalakkannya emansipasi wanita ya di Indonesia.
maka itu akan terus terbantu. Mengenai teman-teman kita, sahabat kita dari Muslim yang memang tidak pernah menjadikan wanita sebagai imam, ya. Wanita sebagai imam loh ya, wanita sebagai imam, sekali lagi, wanita sebagai imam, itu memang tidak ada. Kenapa? Masih menghargai gender maskulin gitu ya. Nah, kalau kita sebagai komunitas Kristen, kembali lagi, saya bisa mengunci mungkin dengan pernyataan harus dilihat dalam rangkaian tubuh Kristus, ya, kesatuan tubuh Kristus. Jangan sampai gereja itu menjadi pecah karena adanya konsep atau pemahaman yang baru mengakibatkan umat ataupun juga para pelayan terpecah-pecah. Sekali lagi, jika terjadi sesuatu di dalam local church atau di denominasi itu, walaupun kita sebagai pribadi yang dapat dikatakan memiliki argumentasi dan merasa benar, ataupun juga didukung oleh banyak orang, sebaiknya untuk menjaga kepentingan tubuh Kristus, kita harus mundur selangkah untuk tidak mempertahankan apa yang ada. Bahkan jika itu mengakibatkan sesuatu yang mengancam, sebaiknya tidak ada di tempat itu dan berada di tempat yang lain. Tidak bermaksud apa-apa, tapi saya lebih kepada yang namanya menjaga kesatuan ataupun juga kepentingan keutamaan tubuh Kristus. Terima kasih, Pak Pendeta Kilat. Oke, terima kasih Dr. Hanas, Pak Kiat Lembong di Amerika tentang kisah Ratu Esther di Benteng Susan pada zaman Raja Ahasverus. Silakan bagi Bapak Ibu yang langsung bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Made, Pak Letkol kita ya. Saya, Pak. Mari Pak. Selamat malam, selamat jumpa kembali. Ya, shalom Pak. Sekalian. Ya, shalom. Pak Anas, saya belum salawan. Ya, shalom sudah pernah dibahas beberapa waktu yang sempat masukkan lah. Jadi begini, ini apa yang terjadi di gereja Barat? Di gereja Barat itu suaranya kok hilang-hilang. Coba pertama kepada wanita tiba itu 1865 itu Bala Maten mulai berdiri, Pak. Sampai singkat cerita sampai sekarang itu gereja di seluruh dunia tempat posisi pria. Dia memiliki pimpinan dunia atau the world itu wanita yang menjadi pimpinan Bala Keselamatan yang kami sebut dengan jenderal Evangeline Booth itu namanya dan yang ketiga Linda Bonce ya pernah juga orang beli hidup ya silakan Pak, suaranya kurang diulang lagi aja terdengar kurang ya. Oke. Ya, oke Pak. Diulang lagi boleh Pak? Itu saya off dulu ya. Saya off dulu. Oke, nanti masuknya. Ya, bentar ya. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ini suaranya putus-putus, kedengaran enggak, Pak? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Shalom. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Ya, kedengaran ya suaranya. Ya, mari, sangat dengar. Puji Tuhan. Saya dari Jakarta, Pak. Ya. Yang saya sempat dengar tadi dari materi yang Bapak sampaikan tentang Esther, poin yang paling menonjolkan yaitu puasa ya.
tentang Esther ini. Iya. Tindakan yang dilakukan Esther dalam menghadapi tantangan tekanan saat itu di kitab Esther puasa. Pertanyaan saya, Pak, yang dilakukan Esther ini apa dia inisiatif sendiri tentang puasa ini atau merupakan satu aturan, Pak? Terima kasih banyak, Bu. Iya. Banyak, Bu, ya. Memang pada masa itu ada semacam culture atau budaya untuk mendapatkan yang namanya sesuatu yang sangat sukar dan ada dalam suasana yang genting itu dilakukan dengan cara berpuasa. Nah, saya sampai hari ini ada dalam posisi bahwa karena Esther itu orang Yahudi, maka kita memahami bahwa apa yang dilakukan Esther, walaupun masih dalam perdebatan sampai hari ini ya, di komunitas tertentu, apakah Esther itu berpuasa kepada Yahweh atau itu merupakan budaya atau tradisi gitu ya. Iya. Nah, saya mengambil posisi the middle way, bahwa Esther berpuasa itu ya datang merendahkan hati kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon anugerah supaya bisa bertemu dengan raja, karena pada waktu itu jika bertemu dengan raja tanpa dipanggil oleh raja, maka Esther akan dibunuh, dan memang sudah sangat lama sekali Esther tidak dipanggil oleh raja ya. Setiap orang yang menghadap raja harus dipanggil oleh raja. Nah, berpuasanya Esther ini sebenarnya merupakan tanda ya, tanda untuk mendapatkan anugerah dari satu kondisi yang sangat tidak mungkin menjadi mungkin. Karena pada waktu itu di seluruh daerah di Susan pada waktu itu sudah ditetapkan ya, bahwa siapa yang tidak menyembah kepada raja akan dibantai atau akan dibunuh. Dan pada saat itu diketahui bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menyembah kepada raja, dan itu berakibat pembunuhan. Jadi kalau ditanya apakah puasa ini merupakan perintah, saya lebih melihat itu kepada budaya atau culture pada masa itu. Namun saya juga menengahi kalau ada perdebatan yang menyatakan bahwa Esther ini bersama dengan orang-orangnya berpuasa bukan kepada Yahweh, tapi kepada yang lain, karena nama Yahweh pada waktu itu tidak dituliskan ya. Nah, saya mengambil posisi di tengah, artinya apapun yang dikerjakan oleh Esther, pada prinsipnya dia memohon kepada Yang Maha Kuasa akan kebajikan, kemurahan, agar bisa bertemu dengan Raja Ahasveros dan bisa mendapatkan pertolongan untuk tidak menjadikan bangsa Israel itu akan dibantai atau akan dibunuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ana, terima kasih Ibu yang telah bertanya. Topik malam ini adalah tentang democratic leadership, mengambil kisah Ratu Esther di Benteng Susan pada zaman Raja Ahasveros. Yang menjadi topik kita hari ini tentang kisah Ratu Esther dalam memberikan bantuan demokratis, perencanaan yang matang, berani mengambil keputusan, rela berkorban untuk mencapai tujuan. Di Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung kepada Bapak Dokter. Waktu dan telah tersedia. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, shalom Pak Wayan. Shalom, shalom. Tadi Pak Made saya lanjutkan Pak Wayan, Pak. Ya. Ya. Pak, menarik sekali dari penjelasan Bapak tadi, terima kasih. Saya perhatikan bahwa dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu sampai hari ini bahwa setiap bentuk kepemimpinan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Termasuk yang baru saja kita bahas ini, kepemimpinan demokratis ini. Nah, saya cuma mau tanya Pak, bagaimana cara efektif untuk menerapkan kepemimpinan demokratis ini? Karena kalau seorang pemimpin tidak memiliki problem solving yang baik, maka pengambilan keputusan itu akan terhambat. Tapi saya melihat bahwa kepemimpinan demokratis ini sangat relevan dalam konteks budaya kita di Indonesia, ini kultur kita, sehingga negara kita mengambil negara demokrasi.
Nah, yang saya mau bertanya Pak, bagaimana secara efektif kita menerapkan kepemimpinan demokrasi? Karena kita harus mengambil keputusan yang tepat. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Ya, demokratik ini kan dapat dikatakan model kepemimpinan bottom up dan top down. Namun kadangkala ada deadlock yang terjadi ya. Sebagai pemimpin, hemat saya, dia harus mengambil keputusan tidak boleh tidak. Begitu. Kenapa sebagai seorang pemimpin ketika menemukan jalan buntu, ditemukan kenyataan di lapangan, ternyata sudah dilakukan pendekatan-pendekatan secara demokratis, ternyata tetap adanya pihak-pihak yang berseberangan, maka untuk menjalankan kepemimpinan tidak bisa tidak. Sebagai seorang pemimpin, saya ulangi lagi, mungkin dia salah, tapi sebagai seorang pemimpin tidak bisa berdiam, dia harus tetap mengambil keputusan itu. Nah, memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan kita tidak bisa sama dengan semua orang. Tapi setidak-tidaknya kita menerima aspirasi dari orang lain dalam melakukan kepemimpinan demokrasi. Jadi pemimpin harus tetap menjadi decision final untuk segala keputusan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dr. Anas, Bapak yang telah bertanya semua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, untuk waktu dan tempat telah tersedia. Silakan. Shalom Dr. Hanas, selamat malam. Shalom, selamat malam. Iya, saya Supandi Sukardi dari Jakarta. Wah, mau bertanya. Iya. Iya, mau bertanya nih, maksud saya hanya membayangkan bahwa pada zaman Esther itu kan dalam satu kerajaan ya, rajanya Ahasiweros. Maksud saya apa relevansinya kepemimpinan demokrasi ada pada zaman Esther pada saat itu gitu. Mohon pencerahannya. Iya, Pak Dr. Hanas. Nah, pada waktu itu walaupun Ahasiweros itu memimpin di kerajaannya, tapi ada hal-hal yang kita perlu lihat di sini kan pribadi Esther yang bersifat demokratis ya. Jadi lebih kepada pergumulan yang dihadapi bagi orang Yahudi yang pada waktu itu ditetapkan untuk dibantai atau dibunuh. Muncullah seorang sosok yang bernama Esther yang melakukan kepemimpinan yang demokratis. Jadi relevansinya itu lebih kepada apa yang dikerjakan oleh Esther ya. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Ya. Bisa begitu? Jadi bukan kepada terima kasih Dokter. Ya, ya. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya, Tuhan berkati. Ya, ada setidaknya kan ada 4 tadi ya yang disampaikan tentang apa yang dikerjakan oleh Esther ya. Iya. Antara lain yang pertama adalah Esther itu memberikan bantuan ya. Kemudian Esther juga melakukan perencanaan yang matang. Iya, lu duduk di situ dong. Dan Esther mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat, Esther itu rela berkorban untuk mencapai tujuannya. Iya. Nah, itu tadi saya hanya agak bingung bahwa bangsa Yahudi kan bukan melaksanakan kepemimpinan demokratis, tetapi teokratis ya Pak Hanas. Dan sedangkan kerajaan itu kan nggak mungkin Raja Ahasiweros melaksanakan pemerintahan secara demokratis. Itu yang saya bingung aja gitu. Justru di terima kasih atas penjelasannya. Justru di Ahasiweros sudah ada Pak. Justru yang ada itu pada diri si Esther ya. Justru pada diri Esther karena Esther pada diri Esthernya itulah ya. Dia melaksanakan kepemimpinan demokratis. Walaupun di dalam kerajaan itu bukan kepemimpinan yang demokratis, tetapi Esther melaksanakan kepemimpinan demokratis itu ya Pak ya? Iya betul begitu Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Hanas dan lain-lainnya tentang demokrasi kepemimpinan dari Ratu Esther di Benteng Susan pada zaman Raja Ahasveros. Baik, bagi Bapak yang Ibu ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada senior saya nih dari Ambon ya, Reverend Daniel. Shalom Om, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ingin menyampaikan pesan-pesan mungkin dalam kesempatan ini terkait dengan kepemimpinan demokratis, silakan Om. Unmute dulu, unmute. Bisa di-unmute nah. Minta tolong di-unmute dulu. Ya. Oke. Silakan Reverend Daniel. Ya. Selamat Pak Hanas. Shalom, selamat malam. Salam. Saya minta maaf karena saya tidak bisa ikut full. Jadi saya masuk, saya keluar. Cuma kalau jam 9 malam saya bisa, tapi kalau Jumat Sabtu itu tidak bisa karena saya di gereja. Terima kasih. Saya seperti tadi bahwa seluruh tipe kepemimpinan selalu ada baiknya, ada kurang baiknya. Tapi kita untuk Indonesia, saya pikir tipe kepemimpinan demokratis itu baik. Dan khusus Esther, saya setuju dengan teman dari Jakarta. Itu memang itu di zaman kerajaan tidak ada namanya demokratis. Kemudian di kalangan Yahudi memang bukan itu kepemimpinan demokratis, tapi teokratis. Namun dalam pelaksanaan peran Esther itu memang nampak sekali demokratisnya. Seperti Pak Hanas katakan itu dari perannya Esther. Di sana peran pertama yang saya lihat, hal yang pertama saya lihat adalah bahwa Esther mendengar suara dari Mordekai. Walaupun itu pamannya, tapi dalam status Esther itu ya istri raja atau ratu. Jadi dalam urusan kenegaraan, urusan warga, Mordekai itu rakyat, tapi ya didengarkan oleh Esther. Itu yang pertama yang saya lihat. Kemudian Esther bersama dengan dayang-dayangnya dan seluruh orang Yahudi di Susan sama-sama berpuasa. Itu kebersamaan. Itu kan demokratis. Kita ya, walaupun tadi ada yang memang kebanyakan orang berpendapat bahwa di dalam kitab Esther itu tidak ada nama Tuhan disebut. Tapi saya berpendapat mungkin karena orang Yahudi itu kan terlalu banyak ancamannya, termasuk dari Haman Hammedatha tadi, sehingga mereka tidak menyebut nama Tuhan mereka dengan terang-terangan. Bahkan identitas latar belakang Esther pun dirahasiakan. Tetapi saya berpendapat bahwa orang bilang apa, tapi saya berpendapat bahwa Esther dan orang Yahudi berdoa kepada Yahweh. Karena meskipun di pembuangan mereka masih ketat dengan pengajaran itu. Dan kita lihat dalam jangka waktu lebih dari 1000 tahun, orang Yahudi itu terpencar tanpa status negara, bangsa, tapi pengajaran mereka itu tidak hilang. Ya, jadi saya berpendapat bahwa Esther dengan orang Yahudi waktu itu berdoa kepada Yahweh, hanya tidak menyebut nama Yahweh. Dan poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dr. Hanas tadi adalah poin-poin yang penting dalam kepemimpinan. Sebab kalau pemimpin tidak mau berkorban, dia tidak layak jadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah berkorban untuk orang banyak. Yang berikut adalah itu solusi terakhir yang Pak Hanas sampaikan tadi, pertanyaan dari teman, bahwa kalau kita tidak bisa mengambil keputusan secara bersama, secara demokratis, maka yang terakhir sekali adalah pemimpin itu mengambil keputusan. Pepatah orang bijak berkata, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada sama sekali tidak mengambil keputusan. Karena ketika tidak mengambil keputusan, itu sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi saya yakin kalau pemimpin
dekat dengan Tuhan, pasti ada keputusan yang baik di bawah tuntunan Tuhan. Nah, sekira gitu Pak Hanes. Lanjut, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Reverend kita dari Ambon, merupakan salah satu pimpinan di Sinode United Pentecostal Church atau Gereja Pantekosta Serikat Indonesia di Ambon yang aktif di acara webinar ini, yang merupakan pemimpin yang dikenal sekali ya di Sinode ini. Ya, sangat setuju tadi penguatan dari Reverend Daniel menyampaikan bahwa suara merdeka itu didengar oleh Esther ya, walaupun waktu itu Om sekalipun statusnya hanya rakyat. Kemudian puasa, saya lebih ada pada posisi yang sama, karena orang-orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu ada dalam masa kesukaran menyebut nama Tuhan itu sakral sekali sehingga tidak disebut. Kita ada dalam pemikiran yang sama bahwa puasa yang dilakukan Esther itu sebenarnya adalah puasa yang ditujukan kepada Yahweh ya. Esther rela berkorban, kemudian juga pemimpin harus mengambil keputusan. Terima kasih untuk Reverend Daniel Sampidale yang memberikan penguatan kepada kita. Tuhan memberkati. Selanjutnya serahkan kepada the best host kita malam ini. Silakan Pastor Peter. Shalom, terima kasih Dr. Hanas, terima kasih Reverend Daniel Giling di Ambon. Katong semua basudara ini dari Ambon. Pak Dr. Daniel, beta juga pun Paitua dari Ambon. Dari Ambon ya. Oh, puji Tuhan. Tapi saya Reverend Daniel, tadi kita telah membahas tentang kisah democratic leadership, kepemimpinan demokrasi dari Ratu Esther dengan tokohnya Mordekai dan Haman. Di sini tadi telah dipaparkan memberikan bantuan demokrasi, perencanaan yang matang, berani mengambil keputusan, rela berkorban untuk mencapai tujuan. Bagi Bapak Ibu yang telah menyimak, silakan waktu dan tempat telah tersedia. Silakan Bapak Ibu. Silakan untuk mempersingkat waktu, silakan. Shalom. Shalom. Ya, saya tanya lagi nih Pak. Silakan Ibu. Poin yang kedua atau yang ketiga tadi ya, kepemimpinan demokratis mengambil tindakan perencanaan ya. Pertanyaannya seperti ini Pak, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengambil satu perencanaan yang matang maksudnya. Langkah-langkah kita apa aja yang harus kita siapkan untuk kita bisa mengambil satu atau membuat satu perencanaan yang matang. Ya, secara general aja Bu ya. Iya. Biasanya harus melakukan pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu mengumpulkan semua pokok-pokok permasalahan yang terjadi di dalam pelayanan, ya. Kemudian memikirkan satu persatu penanganannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mengambil langkah-langkah, apakah itu melalui orang ataupun juga melalui bukan orang, benda misalnya ya, untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan supaya kita tahu sejauh mana hasilnya. Yang kelima adalah tetap mengepush atau terus mempertahankan model-model yang ada, kemudian mengembangkannya lagi agar tetap update ataupun melakukan sesuatu yang tepat guna untuk melakukan perencanaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Anas. Ada yang mengangkat Galaxy J8. Silakan langsung perkenalkan nama Galaxy J8 kan. Tadi yang ingin bertanya silakan Bapak. Tadi udah Pak. Sudah. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Ya. Aduh. Memikirkan apa tadi? Ya, silahkan. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung silakan aja, Mbak. Iya. Ya. Shalom Ibu Dewi Muryani dari GSCA Gembala di sekitar Tangerang ini. Apa kabar? Senang bisa ketemu nih Bu.
Ya, di-unmute dulu Ibu Dwi. Ya, shalom Ibu. Shalom Pak, baik, puji Tuhan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kepemimpinan demokrasi ini, Ibu sebagai seorang gembala yang sangat senior di Tangerang ya, di Gereja Sidang Jemaat Allah ya? Iya, memang awalnya sih ini pengalaman pribadi aja ya. Ya, mari Bu. Iya. Awalnya apalagi di negara kita nih Indonesia dan khususnya di penggembalaan ini karena jemaat itu bermacam-macam ya, ada dari suku Batak dan lain sebagainya. Awal-awal sih agak merasa berat juga dalam arti tidak semuanya bisa menerima begitu ya. Tidak semuanya bisa menerima. Namun sekali lagi saya tetap bersandar kepada panggilan Tuhan gitu. Secara pribadi, aduh Tuhan ini berat amat gitu ya, pengen mundur gitu tidak ya. Tetapi ya itu dengan panggilan itu, dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan menolong saya sampai hari ini. Jadi bisa berjalan dan saya juga memakai tipe kepemimpinan demokrasi ini, Pak. Jadi masih bisa berjalan sampai hari ini. Dan semua itu ya karena pertolongan Tuhan. Dan apa yang Bapak sudah paparkan itu ya pas gitu ya. Artinya pada kenyataannya seperti apa yang saya lakukan, saya alami begitu, ya memang seperti begitu gitu ya, membuat perencanaan pada awalnya begitu. Saya harus mengidentifikasi sehingga ya baik itu dengan barang-barang yang ada, dengan ya jemaat yang ada, sehingga saya bisa memulai perencanaan-perencanaan itu dan pada akhirnya bisa juga ada hal-hal yang bisa saya hasilkan gitu, seperti membuat IMB dan yang lain-lain gitu ya. Gereja itu bisa memiliki IMB meskipun ya ada di desa begitu ya awalnya, tapi bersyukur dengan kepemimpinan demokrasi ini saya bisa menggerakkan atau ya memakai orang-orang, ayo kita bekerja bersama-sama nih untuk pekerjaan Tuhan, untuk satu tujuan supaya pekerjaan Tuhan bisa lebih maju lagi, bisa berjalan lebih baik lagi sesuai tentunya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja itu. Saya rasa itu aja Pak Anas, dan terima kasih untuk paparannya, dan saya semakin lebih mantap lagi begitu ya, atau lebih pas memang memakai ini kepemimpinan demokrasi gitu. Jadi memang ada itu agak lamban ya Pak untuk mengambil keputusan hari ini, itu memang agak lamban begitu ketika ada sesuatu yang harus diputuskan begitu, mesti nunggu dulu. Sedangkan saya orangnya itu, seringkali nggak sabar begitu, pengen cepet gitu ya diputusin begitu. Tetapi ya demi semua bisa berjalan dengan baik begitu, dan semua ada dalam kondisi keadaan yang baik begitu, saya akhirnya bersabar lagi. Itu yang saya bisa ceritakan, dan terima kasih sekali lagi untuk paparan semua pelajaran yang dari Pak Anas sampaikan. Tuhan memberkati Pak Anas. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Dwi ya, hamba Tuhan yang saya pernah datang ke pelayanan beliau, luar biasa di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, tetapi terlihat satu building yang megah dengan ada pendidikan sekolah di tempat pelayanan beliau di Gereja Sidang Jemaat Allah ya. Dan terima kasih untuk hari ini bisa bersama Join, sudah memberikan statement yang sangat menarik sekali untuk tetap bersabar ya.
sebagai pemimpin gembala sidang tetap bersabar dalam mengambil keputusan, walaupun kadang-kala pengen cepet-cepet, karena sebagai gembala kan merasa bertanggung jawab apa yang harus diputuskan supaya ada sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi ternyata kesabaran itu juga bagian daripada demokrasi yang tidak perlu, demokrasi yang harus dipertahankan, Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Bu. Iya. Terima kasih. Saya serahkan kepada host kita, Pastor Peter. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Silakan langsung Bapak Ibu, karena waktu semakin larut malam. Silakan langsung bertanya kepada kepada Dr. Hana. Silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Ya. Dengan Ana, Pak. Oh, dengan Ana. Ya. Maaf. Sedikit aja sih pertanyaannya. Tolong kasih pencerahan sama saya, Pak. Mungkin ada ayat yang dari Alkitab yang bisa membantu saya. Saat usia Yesus dari 30 sampai 33 itu kan kita lihat dialah he is the best leadership gitu loh. Bisa nggak Pak kasih contoh-contohnya itu supaya saya pun mendapatkan penjelasan, maksudnya pencerahan. Oh ini loh contoh-contohnya bahwa Yesus itu yang bisa kita buktikan bahwa dia adalah the best leadership. Itu aja sih Pak Hanas, terima kasih. Ya, Paulus mengakui secara khusus yang merupakan teks favorit tentang bagaimana Yesus memimpin itu di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima ya. Bisa kita lihat bersama-sama Filipi pasal yang kedua. Silakan Bapak Ibu melihat dengan baik-baik. Filipi pasal yang kedua, kemudian ayat yang kelima. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-8, ini pengakuan daripada Paulus dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan ayat 9 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang pertama, gaya Yesus itu apa? Full caring. Kenapa? Karena ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih yang menyebabkan dia datang ke dalam dunia? Ya karena dia caring kepada manusia. Kalau dia tidak caring kepada manusia, tidak perlu datang. Nah, yang kedua, bicara tentang, ini sebenarnya panjang lebar dibahas sama Pak Pendeta Harsanto kita ya, Ketua API kita ya. Bahasa beliau itu adalah nol. Nol itu artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya kemampuan untuk tidak bereputasi ya. Tidak mempertahankan diri dengan status yang bersifat duniawi, tetapi menjadi sangat sederhana ataupun ya mengosongkan diri, nol. Kalau Yesus kan mengambil rupa seorang hamba itu dalam naskah aslinya adalah kenosis ya, membatasi manifestasi dirinya untuk atau sehubungan dengan pengkomunikasian karya keselamatan. Kemudian dia menghamba ya, menghamba artinya menempatkan dirinya begitu sejajar dengan manusia, tidak sama dengan yang lainnya, dengan harapan dia bisa memahami dan mengerti situasi kondisi yang dihadapi oleh manusia. Tapi yang menariknya, yang terakhir adalah dia obey ya. Itu gayanya Yesus. Obey, bahkan Alkitab berkata, obey-nya Yesus ini bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai pada puncaknya dia mati di atas kayu salibnya. Yang bisa saya sampaikan itulah model atau gaya kepemimpinan Yesus ya. Terima kasih Ibu Ana, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Anas, terima kasih Ibu Ana. Silakan yang ingin bertanya langsung tentang kepemimpinan demokrasi dari Ratu Esther, dari benteng Susan pada zaman pembuangan Raja Ahasveros. Silakan yang ingin bertanya, waktu dan tempat telah tersedia. Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi, ya silakan. Terima kasih, shalom Pak dosen. Shalom, shalom Ibu Dewi. Ya, saya Dewi dari Bogor. Pak, ini mungkin agak menyimpang sedikit ya Pak. Kalau dari tadi kan kita berbicara tentang si pemimpin ya Pak. Nah,
si pemimpin. Nah, saya ingin bertanya tentang kalau kita yang dipimpin, kita tidak memiliki pemimpin yang tidak mempunyai gaya demokratis, itu apa yang harus kita lakukan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Gitu ya. Jadi pergumulannya bukan pada pemimpin itu sendiri ya. Dalam artian pemimpinnya justru yang bermasalah karena pemimpin itu tidak demokratis. Apa Ibu mau sampaikan kepada saya justru berlawanan begitu? Enggak. Maksudnya ini bicara tentang pengalaman pribadi gitu kan. Oh iya, sebutlah. Misalnya memiliki pemimpin tuh komunikasinya tuh kurang gitu Pak. Gitu. Jadi seolah-olah tuh kan kita yang dituntut, kita yang harus benar, tapi sementara dia menyampaikan komunikasinya tuh kurang banget. Nah, sikap kita sebagai seorang yang dipimpin itu harus gimana gitu loh Pak? Baik sekali ya. Iya, semua orang itu sebenarnya bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali dalam kesempatan ini ya. Saya tidak tahu sahabat saya ini dia menonton nanti YouTube-nya atau tidak, tapi saya mau izin dulu. Gembala ini bukan tidak educated, gembala ini educated ya. Bahkan dia mungkin sekarang sedang mengikuti program doktor teologi atau bagaimana saya kurang tahu. Dia kalau berbicara di depan publik, berkhotbah, menyampaikan pengumuman, itu tidak semenarik bahasa saya. Tidak semenarik teman-teman atau sahabat pada umumnya yang sebenarnya sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan itu kalau berbicara di depan jemaat, singkat, padat, berbobot. Gitu kan? Terus vocabnya juga harus familiar, hukum diterangkan, menerangkan, subjek, predikat, objek keterangannya jelas. Itu kan yang dicari oleh jemaat kan. Saya beberapa kali, sering sekali khotbah di gereja beliau, saya juga kalau perhatikan, ya, dia susah sekali menyampaikan sesuatu secara jelas gitu ya. Kalau berkomunikasi juga jarang ya. Tapi yang saya perhatikan jemaatnya itu ikut dia. Bahkan suatu ketika dia mengambil keputusan, saya tidak menjelaskan masalahnya apa, tapi itu merupakan hak prerogatif dia sebagai gembala dan jemaat, dia pindah denominasi, 100% itu jemaatnya ikut dia. Yang awalnya banyak orang berpikir tidak mungkin, kenapa? Bagaimana bisa dipimpin dengan model gaya gembala seperti ini? Tapi fakta membuktikan dia sangat dicintai, sangat dikasihi oleh jemaatnya. Nah, saya setelah khotbah biasanya di gereja itu pasti diajak makan. Ya, itu sudah jadi culture atau budaya. Dia juga jarang bicara, jarang bicara. Nah, memang pemimpin yang demikian sebaiknya kita yang lebih aktif, pelan-pelan begitu ya. Kadang-kala memang kalau mau berbicara di depan umum itu dia agak susah menyampaikannya kemungkinan karena pertimbangan-pertimbangan sebagai seorang pemimpin itu kan banyak sekali ya. Takut salah bicara, takut salah ambil keputusan. Akhirnya yang dia tonjolkan adalah kewibawaan spiritualnya kan, bukan komunikasi. Namun kalau ibu mencoba untuk personal gitu ya, mendekati dia beberapa orang dalam suasana yang tidak formal mungkin begitu, ya, biasa kita selalu punya jurus-jurus gitu lah ya. Tiba-tiba ketemu di mall, kemudian ngomong-ngomong atau makan malam dan sebagainya, dia pasti berbicara, dia pasti berkomunikasi, tidak bisa tidak, karena dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy. Jadi memang perlu menciptakan yang namanya satu situasi kondisi mungkin tidak formal dan jangan di depan umum ataupun juga di depan banyak orang. Perlu berbicara, mengajak diskusi. Nah, dia bukan tidak komunikatif, bahasa saya. Hanya memang mungkin dia sangat berhati-hati berkomunikasi dan membutuhkan kenyamanan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa dia anggap dipercaya untuk hal tersebut. Terima kasih. Kira-kira begitu saran saya. Terima kasih Pak Dosen, terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan langsung bertanya karena hari semakin larut malam dengan tema kepemimpinan demokrasi Ratu Ester Genteng Susan pada zaman Raja Ahasverus di pembuangan
negeri orang bangsa Ibu. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Anas. Malam hari ini tema yang cukup menarik untuk kita bisa pelajari bersama-sama tentang gaya kepemimpinan demokratis. Ya, gaya kepemimpinan demokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kekuatan personal yang tadi sudah ditunjukkan dalam sebuah kepemimpinan demokratis dari seorang tokoh yang bernama Esther. Dan juga adalah disertai dengan keikutsertaan para bawahan dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ada slogan yang cukup menarik, Pak Anas, dari gaya kepemimpinan demokratis ini, yaitu yang tadi sudah disebutkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi slogan ini terkadang berbanding terbalik dengan kondisi dunia saat ini, Pak Anas. Kan itu bisa diplesetkan, ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Seperti itu. Jadi terlepas dari kekurangan dan kelebihan daripada gaya kepemimpinan demokratis tersebut, Pak Anas, apakah gaya kepemimpinan demokratis ini cukup efisien untuk diterapkan dalam setiap organisasi kepemimpinan, termasuk dalam kultur budaya yang ada di Indonesia? Terima kasih, Pak Anas. Wah, menarik sekali pertanyaan Pak Yakobus ya. Bicara tentang culture, ya saya ngomong lagi lah dengan penuh kerendahan hati. Jujur saja, saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, satu pergumulan di dalam diri saya adalah menanti orang untuk berbicara apa yang harus disampaikan, kemudian finally-nya maksudnya apa. Itu menjadi pergumulan tersendiri. Mungkin karena saya 14 tahun atau 15 tahun bersama dengan orang-orang tertentu yang dapat dikatakan speed-nya tinggi sekali, kerjanya cepat, ngomongnya juga cepat, karena meeting itu harus antrian, ada jam-jamnya, dan kita harus menyampaikannya semua secara profesional, karena yang bekerja bukan cuma satu departemen di lembaga ini, melainkan banyak departemen. Saya mau sampaikan pengalaman. Satu ketika saya menggembalakan di satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan ya. Ada satu suku di Indonesia ini yang memang kalau ingin memutuskan sesuatu itu panjang sekali. Mulai berbicara mewakili pria, mulai berbicara mewakili wanita, mulai berbicara mewakili pemuda, mulai berbicara mewakili sekolah minggu, mulai berbicara mewakili. Jadi satu keputusan itu panjang sekali. Nah, ini bicara soal culture ya. Tetapi yang menarik adalah ketika keputusan itu sudah diambil menjadi final, ya, ini bicara demokrasi ya, maka di antara mereka itu ada pimpinan yang bisa dikatakan mewakili seluruh orang-orang ini dalam satu suku. Ketika keputusan sudah diambil, maka yang menarik adalah semuanya ikut the top leader daripada suku ini. Ini saya sebut dengan kaitannya dengan kepemimpinan demokratis terkait dengan culture. Jadi semuanya ikut, tidak ada yang ikut. Menarik culture ini. Prosesnya panjang untuk mengambil keputusan. Bisa sejam, bisa 2 jam. Padahal menurut hemat saya itu mah yang begitu bisa dibicarakan 10 menit selesai. Gitu. Cuma efeknya ada lagi negatifnya. Ketika the top leader itu tidak berpihak kepada kita, ataupun ketika the top leader itu tidak sepaham dengan kita, maka tidak ada orang juga yang bersama dengan kita untuk mendukung kita. Jadi seolah-olah kepemimpinan kita ini, betul kita menjadi pemimpin di gereja merupakan gembala, tapi kita tidak bisa mengambil satu keputusan tanpa demokrasi ataupun juga culture berbicara, berdiskusi yang panjang lebar. Nah, saya melayani komunitas ini 90% dari satu suku yang sama. Ini yang terjadi dalam pelayanan pengembalaan yang pernah saya lakukan. Dan memang itu penting sekali ya, penting sekali. Cuma memang kelemahannya adalah ketika kita tidak mendapatkan simpati dari mereka, sangat mudah sekali kita tidak mendapatkan dukungan, bahkan kita akan menjadi stres dan
kita tidak bisa tidak. Bisa saya katakan bergantung juga kepada orang yang demikian. Itu satu budaya. Ada lagi budaya yang lain. Tidak perlu banyak dibicarakan. Yang penting bagaimana gembalanya mau. Ya, ini demokrasinya lain lagi ya. Hanya dibangun di atas apa? Kepercayaan. Gembala mendapat trust yang tinggi dari umat ataupun juga majelis gitu ya. Pokoknya gembala saya nggak pernah salah lah. Jadi gembala saya ngomong apa saya cuma dengar. Saya datang untuk meeting bukan untuk memberikan persetujuan, tetapi justru saya datang ke meeting untuk mendengarkan. Jadi istilahnya meeting itu bukan meeting untuk mengambil persetujuan, tetapi meeting hadir untuk menunjukkan persetujuan, bukan menghasilkan persetujuan. Jadi kehadiran itu dalam meeting itu harus dilihat sebagai mendukung apa yang dikatakan oleh pemimpin, bukan berdiskusi apakah ini yang harus kita lakukan atau bukan. Nah, itu yang menjadi hal penting. Tergantung dengan orang yang harus kita pimpin ya. Nah, dalam teori ini, bahkan praktiknya, memang di dalam satu organisasi gereja itu sebaiknya sebutlah majelis-majelis jemaat atau leader-leader itu dia dari multiculture ya. Multiculture. Sebab kalau tidak multiculture itu sangat berbahaya. Akan ada hal yang bisa mengakibatkan ketika tidak terjadi kesepakatan, maka yang bersangkutan bisa memboyong etniknya keluar dari gereja. Apalagi kalau gereja itu etniknya yang saya maksudkan itu dominan, dia bisa 60%, itu bisa keluar dari gereja secara bersama-sama karena fanatisme daripada pemimpin yang dia hormati itu sudah berseberangan dengan kita sebagai pemimpin gereja. Terima kasih, Pak Yakobus. Baik, terima kasih Pak Anas pencerahannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan yang ingin bertanya langsung, waktu telah berjalan terus, silakan. Ya, tadi saya lihat ada Pak Heru ya dari tadi ya. Mari Pak Heru, silakan langsung Pak Heru. Shalom Pak Heru. Pak Heru, mari. Pak Heru. Ya. Shalom Pak Heru. Minta maaf Pak. Ya, ini Pak, saya mau tanya. Di dalam prakteknya kan kepemimpinan demokratis ini tidak selalu tepat diterapkan di semua tempat atau semua culture. Nah, untuk di Indonesia mungkin model atau tipe kepemimpinan demokratis ini untuk saat ini yang terbaik. Tetapi untuk di pengalaman di dalam pelayanan penggembalaan di gereja, kadang kita menemukan juga bahwa orang-orang yang kita pimpin itu justru kadang tidak menghendaki model kepemimpinan yang demokratis. Mereka menyerahkan semua keputusan kepada pemimpinnya. Itu yang pernah saya alami seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara dari sisi Alkitabiah. Yang saya mau tanyakan seperti ini, Pak. Apakah model kepemimpinan demokratis ini adalah model kepemimpinan yang paling baik menurut Alkitab? Mengingat kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab itu tentang model kepemimpinan yang demokratis itu minim. Seperti itu. Kenapa saya mau membawa ini kepada apakah ini terbaik menurut Alkitab? Karena seperti ini, akhir-akhir ini di negara kita, di Indonesia, ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan demokrasi dengan dalih alasan itu model kepemimpinan yang ditawarkan di dalam kitab suci mereka. Nah, kita orang Kristen tentu juga akan kembali kepada Alkitab. Apakah model kepemimpinan demokratis ini yang paling baik menurut Alkitab, atau ada model kepemimpinan yang lain yang memang baik diterapkan di semua tempat? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, jadi kalau kita melihat dalam perspektif Kristen ya, di setiap kepemimpinan yang disebut dengan A to Z ini,
pasti ada keunggulannya dan juga ada kekurangannya ya. Tergantung konteks atau situasi di mana kita melayani. Itu sebabnya kita memaparkan semua yang namanya model ataupun gaya kepemimpinan yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya agar semua jenis kepemimpinan dari A to Z ini kita bisa paham, kita bisa mengerti, gitu ya. Nah, mari kita melihat semua model-model kepemimpinan dari A sampai Z ini, hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia, hal yang relevan di dalam pelayanan ataupun juga pekerjaan kita. Nah, kemudian terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kalau di dalam pelayanan penggembalaan itu semua keputusan diserahkan kepada kita sebagai gembala, majelis, jemaat, wis bahasa Jawanya melu baik, monggo api-api gitu kan. Iya, iya. Nah, ini baik, tetapi kita